Kayaknya ya, Jepang itu cinta banget Ben sama isekai. Bahkan mereka bikin IP DC itu jadi isekai. Dan yang mereka bikin adalah Isekai Suicide Squad. Gila. Tuh keren banget men. Jadi kayak mereka udah kehabisan isekai, akhirnya mereka ambil IP orang lain buat dijadiin isekai. Ya mantap. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Isekai Suicide Squad itu bagus? Ayo kita bahas Isekai Suicide Squad. Apakah bagus atau enggak? Jujur, pertama kali aku dengar pengumuman Isekai Suicide Squad, aku dalam kepala langsung mikir, ini apaan sih? Paling bahan milking IP doang gitu. Tapi ternyata aku salah gitu. Dan ya sebenarnya ceritanya di anime ini lumayan oke. Dan aku juga mau kasih tahu, kalau misalnya kau penjilat isekai, suka Wit Studio, suka DC, atau bahkan suka TP Nagatsuki yang nulis ReZero, aku yakin kau bakal makan kenyang karena anime ini men. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kasih disclaimer dulu. Aku baru nonton 3 episode, jadi ini first impression aja. Secara premis, Isekai Suicide Squad itu mirip dengan Suicide Squad yang movie. Maksudnya yang movie itu versi orang beneran, yang dimana kemungkinan kalian gak nonton juga gitu versi orang benerannya. Karena aku yakin kalian lebih bergairah ngeliatin kartun daripada ngeliatin orang. Ya, aku yakin itu. Jadi premis awalnya itu ada penjahat yang ditangkap, terus mereka dipaksa buat menjalankan misi. Kalau mereka menolak untuk menjalankan misi, atau misalnya mereka membelot, melawan, ya kepala mereka bakal diledakin gitu, karena udah ditanamin bom dalam kepalanya. Sama kayak yang di movie, bahkan tokoh-tokoh mereka itu mirip dengan yang di movie. Tapi bedanya, kalau di anime, mereka itu pergi ke isekai untuk menjalankan misi di isekai. Buat nonton anime ini, dan biar lebih dapat hype-nya, paling nggak kalian perlu tahu kekuatan atau keahlian dari masing-masing penjahat yang ada di sini. Kayak misalnya ada Deadshot, ada Harley Quinn, sama ada lagi lah 3 sisanya, aku juga nggak ingat. Tapi ya intinya ada. Maksudnya bukan berarti kalau kau nggak paham, kau nggak bisa menikmati animenya, tapi nanti di anime bakal dijelaskan kok tokohnya. Nanti bakal dijelaskan selama 1 atau 2 detik gitu, adalah dijelaskan singkat banget kayak flash gitu, cepet. Nah, untuk cerita Isekai Suicide Squad ini, mereka itu lebih ke arah bertahan hidup sejauh di 3 episode yang kutonton ini. Summary cerita di anime ini kurang lebih kayak gini. Mereka itu dipasangin bom, yang dimana bom itu bakal meledak kalau dalam 72 jam mereka nggak laporan. Tapi, waktu mereka mau laporan, ada yang menghalangi mereka buat laporan. Mereka ditahan sama orang kerajaan, dan mau nggak mau, mereka harus ikut perang melawan musuh yang ada di Isekai. Sumpah, cerita di anime ini simple banget. Bahkan kalian nggak perlu big brain untuk paham atau menikmati animenya. Setidaknya, yang kalian butuhkan ketika nonton anime ini adalah otak yang bisa mengingat tokoh-tokohnya siapa aja dan apa keahliannya. Yang dimana itu sangat-sangat gampang. Tadi tokoh yang ku ingat ada Deadshot sama Harley Quinn. Terus habis itu ada... Ya pokoknya yang penting itu, yang penting bisa ingat. Itu kalian bakal menikmati. Bang, tapi aku nggak pernah tahu bang dengan keahlian mereka. Aku nggak pernah nonton DC Universe bang, DC-verse bang. Aku nggak ngerti dengan lore mereka. Aku tapi tetap enjoy aja waktu nontonnya. Bacot banget sumpah, ku kasih tahu ya. Kalau kau mau menikmati lebih lagi, kalau mau nge-hype lagi, kalau mau paham banget sama ceritanya, ya paling nggak kau ngerti gitu. Ngerti dengan karakter-karakter yang ada di Suicide Squad itu gitu. Orang yang nggak ngerti apa-apa atau blindly tinggal nonton ini doang, aku yakin kau juga mungkin bakal suka gitu. Tapi akan lebih suka lagi kalau emang ngerti sama DC-DCan universe gitu loh. Paham kan? Otaknya dipakai kan? Bagus kalau dipakai. Kalau misalnya nggak bisa pakai otak, mending gak usah nonton anime ini, sumpah demi apapun. Meskipun kelihatannya aku muji-muji anime ini, bukan berarti aku nggak ketemu kekurangan dari animenya. Aku bisa langsung nge-spot, ada spot on gitu, ada yang jelek gitu. Emang beda kalau aku yang nonton tiba-tiba langsung sadar gitu, kayak misalnya di episode 1. Sumpah, di episode 1, di menit-menit awal itu ada dialog yang menurutku cringe banget. Ini klise banget dialognya. Dialognya itu kurang lebih kayak gini. Ini hasil percobaan kita berbeda dengan yang diperkirakan. Kalau begini terus, nanti bakal... Terus tiba-tiba ibu-ibunya ngomong kayak tingkatkan dayanya. Itu klise banget. Aku waktu makan bubur ya ngeliat itu aku cringe banget. Sumpah ya, itu dialog kayak wah percobaan gagal, tingkatkan aja dayanya. Najis anjir, najis. Sumpah itu najis banget. Untuk episode 2, aku ngerasa biasa aja, kayak ya, oke gitu. Aku nggak ketemu sesuatu yang cringe atau sesuatu yang kekurangan yang signifikan gitu. Malah di episode 2, menurutku cukup bagus untuk build up masalah. Tapi aku agak bingung gitu. Kenapa pas mereka berantem di penjara, itu ada lampu warna-warni? Aku nggak tahu teknologi di medieval udah kayak gitu.
Tapi aku nggak tahu kenapa masih ada lampu warna-warni jedak-jeduk gitu. Mereka mau bikin TikTok kah atau mereka apa? Tapi ya udahlah, don't worry about it. Itu kayak nggak penting. Tapi di episode 3, nah ini episode 3 agak lucu nih. Aku ketemu ada hal yang aneh gitu. Dari mana mereka bisa dapat kostum mereka? Ya tapi ya udahlah, itu nggak penting. Don't worry about it. Tapi yang perlu dikhawatirkan itu ada di episode 3 di bagian menit 12.35 sampai 12.39, kurang lebih di bagian situ. Aku ngerasa animasinya Harley Quinn itu kayak patah gitu. Ada yang hilang, ada yang kurang. Jujur, aku nggak tahu. Ketika aku ngeliat animasi itu, aku nggak tahu itu Harley Quinn lagi ngapain. Sejauh ini, aku cuma ketemu sama hal aneh itu. Aku nggak ketemu sama keanehan lain secara cerita atau secara animasi. Ya mungkin aku nontonnya karena agak ngantuk subuh-subuh, tapi ya nggak tahu lah. Tapi intinya ya, kalau kau nonton anime ini blindly, cuma kayak nonton tinggal kayak matikan otak dan nonton, sumpah 3 episode awal Suicide Squad ini solid banget men. Mereka memberikan premis yang jelas, mereka memberikan tujuan yang jelas, konteks dari semuanya jelas, konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu jelas. Dan ya jadi gampang banget ini anime buat diikutin. Dan menurutku ya ini jadi nilai plus banget di anime ini. Sumpah ini Harley Quinn itu jadi cakep banget men di anime ini. Demi apapun, aku nggak pernah suka sama Harley Quinn dalam bentuk komik atau dalam bentuk live action atau muka orang beneran. Tapi untuk anime ini sumpah men, cakep banget, sumpah. Versi animenya itu kelihatan kayak cegil beneran, sumpah dah. Kayak ini, kayak ngerti gak sih tipikal cewek Gyaru yang suka bikin masalah gitu. Dan dalam kepalanya cuma seneng-seneng atau cinta-cintaan doang. Ya ngerti gak sih maksudku apa? Ya kayak tipikal cewek-cewek Gyaru yang gitulah. Sumpah, menurutku voice aktornya Harley Quinn yang namanya Anna Nagase itu doing a good job man. Dan kalau dilihat-lihat ya, itu di My Anime List itu sedikit banget role-nya dia. Dan emang dia karena masih muda juga kali. Dan langsung aja kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya apa bang? Kesimpulannya mending nonton langsung ini Suicide Squad Isekai Suicide Squad. Sumpah nonton, jangan nunggu batch. Sumpah sayang banget kalau ketinggalan. Anime ini 3 episode awalnya itu solid kayak Fury men, sumpah demi apapun. Kalau misalnya kau fans banget sama anime Isekai, kau wajib banget nonton ini. Dan menurutku bakal worth waktumu, bakal worth your time lah. Dan kalau kau fansnya DC, aku nggak tahu kau bakal suka sama ini, tapi mungkin kau bakal suka. Aku juga nggak yakin sebenarnya. Mungkin fansnya DC yang beneran yang fanatik bakal marah. Tapi ya udahlah ya, aku juga nggak peduli. Toh aku cuma nontonin anime karena anime adalah medium terbaik gitu. Ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Tapi sumpah men, agak gantung ya videonya ya. Tapi gini, sayang banget kalau kau melewatkan salah satu hal yang terkeren men. Kayak ini Suicide Squad Isekai, aku nggak bohong, endingnya dinyanyiin sama Mori Calliope. Terus habis itu animasinya juga oke gitu. Koreografi waktu yang samurai cewek itu lawan Harley Quinn itu juga cakep banget men. Gila, Harley Quinn cakep banget sumpah. Gimana ya dapat